wabarakatuh, pemirsa channel YouTube. Kali ini kita akan membahas terkait tentang tema kita ya, melaju untuk transportasi maju. Pak, ini mungkin bisa dijelaskan dulu Pak terkait tentang melaju untuk transportasi maju. Kalau dilihat kata-kata melaju ini kan berarti kayak harus lari begitu ya Pak, harus cepat berinovasi. Apakah juga seperti itu nih Pak? Ya, jadi tema Harupnas kali ini kan melaju untuk transportasi maju. Kita harus dipaksa atau juga harus punya kesadaran inovasi untuk bagaimana kita bisa lari cepat. Untuk apa? Untuk mewujudkan sektor transportasi yang maju daripada waktu-waktu sebelumnya. Dan ini kebetulan tema nasional Hari Perhubungan Nasional tahun 2023 ya Mbak ya. Nah kita insya Allah di Dinas Perhubungan Kabupaten Gunung Kidul kami bersama dengan teman-teman ini sudah kurang lebih sekitar 2 tahunan kita berupaya untuk berinovasi. Untuk siapa? Untuk masyarakat Kabupaten Gunung Kidul. Luar biasa. Jadi nanti akan ada inovasi-inovasi terbaru atau sudah ada inovasi yang dilakukan nih Pak dari Dinas Perhubungan? Boleh disampaikan nih Pak, apa nih inovasinya? Jadi kita di Dinas Perhubungan ada 3 bidang. 1 UPT, bidang lalu lintas, ini Pak Kabinnya Pak Bayu, kemudian bidang angkutan terminal, ini Pak Agus Hendro Kabitnya. Kemudian ada bidang PJU dan perparkiran. Ini kita juga ada inovasi di sana. Kemudian ada UPT pengujian kendaraan bermotor yang kita juga ada inovasi di sana. Nah, untuk bidang lalu lintas, inovasi yang kita lakukan ini bagaimana kita bisa melakukan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Gunung Kidul maupun yang di luar itu. Kita sadar bahwa APBD Kabupaten Gunung Kidul juga terbatas, kita cari sumber dana yang lain. Dan ini sudah terlaksana dalam rangka untuk bagaimana kita melaksanakan kegiatan pengawasan pengendalian lalu lintas, manajemen rekayasa lalu lintas, kemudian perbaikan pembaruan sarana prasarana lalu lintas seperti rambu, kemudian juga lampu lalu lintas. Ada juga ATCS ya, Area Traffic Control System ya, yang ada di tempat kita. Jadi kita mengatur dari kantor kita, mengatur arus dari kantor kita. Ini yang bidang lalu lintas. Untuk bidang angkutan terminal yang sudah kita lakukan, kita katanya dengan bis sekolah ya, Sibona yang dilayankan oleh pemerintah Kabupaten Gunung Kidul lewat Dinas Perhubungan kepada anak-anak pelajar mulai TK sampai SMA yang belum layak punya SIM itu ya, gratis. Nah ini bentuk layanan Pemda Gunung Kidul kepada masyarakat. Dan alhamdulillah di sekolah ini, di medsos itu tidak ada satupun yang mengkritik ya, malah kita banyak dukungan masyarakat luas. Antusiasnya bagus begitu ya Pak? Yang merit juga banyak. Nah ini memang kita berupaya untuk bisa memenuhi. Dan selama ini kita juga tahu bahwa dari sisi transportasi, khususnya transportasi umum, layanan transportasi umum yang oleh teman-teman kita paguyuban itu ya, dari Organda dan teman-teman angkutan, ini sifatnya juga hidup segan mati tak mau. Masih ada yang jalan, tapi banyak yang juga sudah berhenti. Nah, ke depan kita upayakan supaya bagaimana kita bisa menghidupkan kembali teman-teman. Entah nanti dengan pemberdayaan sifatnya, ataupun nanti kegiatan yang lain. Kita tidak ingin transportasi yang dilaksanakan oleh masyarakat itu mati. Kita ingin hidup lagi. Karena itu sumber mata pencarian dari masyarakat kita yang hidup di sektor transportasi. Untuk bidang PJU perparkiran, saat ini perparkiran kita inovasi. Artinya kita berikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat Gunung Kidul ya, untuk bisa mengelola parkir di wilayahnya sendiri, bekerja sama dengan kita. Dalam rangka apa? Penertiban parkir, keamanan lalu lintas yang ada di area parkir, juga dalam rangka untuk pembukaan lapangan kerja. Ini alhamdulillah dalam jangka waktu 1-2 tahun ini parkir kondusif ya. Dan kita ke depan kita ada inovasi untuk membuka potensi-potensi parkir baru.
Yang ngelola siapa? Masyarakat di situ. Wah. Kerjasama dengan kita. Ente. Termasuk yang ada di sektor wisata. Biar tertib, tertata. Betul. Masyarakat dapat hasil, Pemda juga dapat PAD-nya. Betul. Ini. Kemudian di bidang UPT Ya. dan pengujian kendaraan bermotor, ini kita juga ada aplikasi yang harapan kita juga ke depan bisa menarik masyarakat, minat masyarakat untuk mengujikan kendaraan. Oke. Supaya apa? Faktor keselamatan kendaraan umum khususnya, Ya. baik itu angkutan penumpang maupun angkutan barang, bisa lebih aman. Baik. Ya, Luar kasihan biasa. teman-teman kalau seandainya Betul. ada pemeriksaan atau ada hal yang tidak kita inginkan, kemudian gara-gara karena belum uji kir itu, kemudian menjadi kegiatannya menjadi macet gitu ya, Mbak ya. Betul, baik. Ternyata sudah Ya. banyak inovasi yang Ya, alhamdulillah, Mbak, dilaksanakan oleh Dinas Ya. Perhubungan Kabupaten Gunung Kidul. Tadi juga banyak disambut oleh masyarakat dengan Ya. baik. Contohnya ada Sibona. Ini Sibona, ya. Sibona ini singkatan dari apa nih, Pak? Sibona itu singkatan dari sistem transportasi bis sekolah ramah anak. Wah, Ya. ramah anak ya. Tadi Pak Rahmadian menyampaikan ternyata banyak dukungan dari masyarakat, Ya. ada juga banyak yang ngiri. Banyak yang Karena ngiri, mungkin ya. belum bisa menjangkau Betul, secara luas ya. Kabupaten Gunung Kidul. Ya. Apakah ini juga nanti ke depan akan dikembangkan lagi Pak Ya. untuk bisa menjangkau wilayah-wilayah di Ya. Kabupaten Gunung Kidul? Kita tahu ada 18 Ya. kecamatan. Seperti apa, Pak? Jadi setelah kita mapping ya Mbak, kondisi angkutan umum yang dulu dikelola oleh teman-teman masyarakat ya, swasta, itu memang banyak yang sudah berhenti, tapi banyak yang masih jalan. Nah ini nanti yang jalan ini kita ke depan akan kita fasilitasi supaya mereka dapat kerjasama dengan sekolah Enje. untuk bisa melayani anak-anak di pagi hari Ya, dengan tarif yang lebih murah ramah di dan kantong, lebih ramah ya. Ini kemudian kita sudah berkomitmen dengan paguyuban Oke. bagaimana supaya Sibona ini tidak berbenturan dengan trayek yang sudah mereka jalankan. Enje. Kita cari di trayek yang lain yang belum dimasuki oleh teman-teman swasta. Nah, kenapa gratis? Karena memang itu plat merah gitu ya. Karena plat merah nggak boleh cari profit kan. Enje. Tetapi dengan gratisnya ini bisa menarik supaya apa? Anak-anak itu nggak pakai motor sendiri, Iya, belum punya SIM gitu belum ya, punya Pak? SIM. Dan jangan lupa bahwa angka kecelakaan pelajar itu tertinggi di Gunung Kidul. Wah, Sekitar hampir 40 sampai 50% itu kecelakaan di Gunung Kidul didominasi oleh oleh pelajar. pelajar. Oke. Termasuk yang meninggal dunia, luka berat, luka sedang. Ini mayoritas dari pelajar. Kasihan, Mbak. Oke, jadi ini adalah suatu bentuk di mana peran Dinas Perhubungan untuk memberikan rasa aman Iya. kepada adik-adik kita, begitu Iya. ya Pak. Yang belum punya SIM jangan nekat. Kita Jangan sudah nekat, disediakan Sibona tadi, Iya, begitu iya. ya. Mungkin bisa disampaikan Pak rute-rutenya di mana aja nih? Untuk rute yang sekarang sudah kita jalankan ini, yang pertama rute Gedang Sari Wonosari, Gedang Sari Wonosari. kemudian rute Bejiarjo Wonosari, kemudian yang ketiga rute Ponjong Karangmojo Wonosari, kemudian yang keempat rute Semanu Wonosari, dan yang kelima rute Tanjung Sari Wonosari. Wah, Kita masih kembangkan lagi rute yang lain, tetapi kita masih ingin berembuk dengan teman-teman paguyuban. betul. Ya supaya jangan sampai Sibona itu berimpitan rutenya dengan teman-teman paguyuban. Iya. Kita sangat menghindari itu. Baik. Jadi juga menghindari sengketa antara teman-teman yang Ya, lain, begitu biar ya mereka Pak? juga tetap jalan. Iya, agar mereka juga supaya tetap bisa jalan, bisa Iya. mencari nafkah mereka, Iya. begitu ya Pak. Luar biasa Kalau dengan perlu nanti inovasi. kita juga ingin berdayakan ke depan, Mbak, teman-teman paguyuban yang ke depan insya Allah nanti juga akan kita ajak gabung lah nanti ya. Luar biasa. Dengan sistem pemberdayaan yang nanti akan kita jalankan. Oke. Kita akan rekrut mereka. NJ, wah Iya, kita gitu. tunggu nih. Ini ada Iya. kabar baik yang disampaikan Insya kepada Allah, Mbak, masyarakat gitu ya Pak. Baik pemirsa dan juga para pendengar, luar biasa banyak inovasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gunung Kidul. Tentunya untuk keselamatan juga tadi bukan hanya dari segi transportasi, Iya. ada perparkiran juga, terminal dan lain sebagainya. Ini Kademoro di Sinarga. Mohon izin Pak, saya ke narasumber
narasumber yang lain. Monggo, iya. Dalam hal ini ada Bapak Bayu Susilo Aji. Pak, tadi disampaikan terkait tentang lalu lintas begitu ya. Ada angka kecelakaan di Kabupaten Gunung Kidul yang cukup tinggi begitu ya. Ternyata didominasi oleh para pelajar juga. Nah, ini bagaimana sih Pak kondisi Dinas Perhubungan sendiri begitu ya dalam mengamankan transportasi untuk adik-adik kita atau mungkin masyarakat yang lain? Seperti apa, Pak? Oke, terima kasih Mbak Rika, dan kami sampaikan kami di bidang lalu lintas. Tentunya kalau kita bicara tentang perhubungan ini kompleks karena untuk transportasi lebih kepada keselamatan. Okay. Kalau bicara keselamatan kan sangat luas. Okay. Akhirnya keselamatan untuk di Dinas Perhubungan sendiri ada tahapan-tahapan. Yang pertama adalah tentang pembinaan, kemudian pengawasan, kemudian penertiban. Itu kebetulan tiga-tiganya ada di bidang lalu lintas. Untuk pembinaan sendiri, inovasi dengan perkembangannya, kalau kemarin kita mencoba bersama dengan kepolisian, dengan dinas pendidikan, itu kan kita datang ke sekolah, terus kemudian sosialisasi di jalan dan lain sebagainya. Perkembangan inovasi yang dihadirkan Pak Kepala Dinas, Pak Ramadian, dengan adanya Sibona, ini untuk menarik anak-anak sekolah untuk beralih dari angkutan pribadi atau motor, kemudian juga dalam berkeselamatan, kita berikan sosialisasi. Kita untuk yang menariknya, tadi ada ATCS, kita ajak anak-anak sekolah ini datang ke Dinas Perhubungan, kita kenalkan dengan apa itu perambuan, apa itu lalu lintas, kita ajak ke jalan, turun ke jalan dengan Sibona, kita perkenalkan bagaimana kita tertib berlalu lintas di traffic light, bagaimana kita bersikap atau etikanya dalam di persimpangan jika tidak ada traffic light, kemudian fungsi dari terminal yang tadi Pak Kabit di sana ada terminal itu. Etikanya di terminal itu datangnya di mana, parkirnya di mana, beli tiketnya di mana, mulai dini kita perkenalkan. Kemudian juga di sisi room di ATCS kita juga perkenalkan beberapa, kebetulan kan kalau real di lapangan kan pasti ada pelanggaran ya. Betul. Jadi adik-adik kalau kita ngalami sendiri pelanggaran mungkin tidak begitu mencolok, tetapi kalau melihat kan bisa menyalahkan. Itu adik-adik ini akan melihat, oh seperti ini nggak pakai helm salah, nanti dia akan langsung menilai, oh seperti ini. Terus kita juga praktekkan juga, adik-adik ini dipraktekkan untuk menyampaikan himbauan untuk bapak yang tidak menggunakan helm, harap menggunakan helm, itu adik-adik bisa langsung mempraktekkan. Kemudian juga tentang pengawasan. Untuk kami pengawasan ada dua macam. Yang pertama pengawasan di jalan dari petugas lalu lintas. Ini bisa dengan pengawasan secara langsung atau dengan yang di seksi MRLL kita menggunakan CCTV dibantu juga dari Dinas Kominfo. Kemudian juga kita pengawasan pada perambuan-perambuan. Sedangkan untuk penertiban kita lebih pemanfaatan tentang operasi bersama dengan kepolisian, baik angkutan barang, angkutan penumpang. Selain pada angkutan penumpang, seperti kita ketahui kerusakan jalan ini lebih kepada aspek overdimensi, overloading. Akhirnya untuk penertiban ini kita turun ke jalan, ke lalu lintas, tidak hanya di jalan dalam kota, tetapi di wilayah-wilayah dan juga di perbatasan. Sementara untuk keselamatan itu, terus kemudian juga tadi diintikan Pak Kepala Dinas, ada inovasi manajemen rekayasa di dalam kota. Kita ketahui bersama dengan tema melaju untuk transportasi maju. Tuntutan zaman dengan perkembangan zaman seperti saat ini. Serba digital itu ya, Pak. Iya. Kemudian perkembangan ini juga kemudahan mendapatkan kendaraan, kemudahan mendapatkan alat komunikasi. Akhirnya di dalam kota lambat laun akan terjadi keruwetan lalu lintas. Kemarin sudah dicanangkan juga di launching Pak Kadis, mulai dari wajah kota, Siono dalam kota dilaksanakan rekayasa lalu lintas untuk mengurai
keruwetan yang ada dan juga penertiban-penertiban terkait dengan beberapa masyarakat yang masih melakukan pelanggaran. Oke. Demikian. Baik, banyak juga ya sosialisasi yang sudah dilakukan bahkan dimulai dari anak-anak usia Betul. dini begitu ya Pak, luar biasa. Tadi bahkan anak-anak juga boleh mempraktekkan langsung Boleh. begitu. Oke, luar biasa pemirsa dan juga pendengar. Tadi disampaikan bahwasannya oleh Pak Kepala Dinas untuk Kabupaten Gunung Kidul angka kecelakaannya sempat ada di angka paling tinggi begitu ya, tapi ternyata banyak hal, banyak sosialisasi yang dilakukan untuk menekan angka tersebut juga begitu ya. Baik, terima kasih Bapak Bayu. Mohon izin saya juga akan ke narasumber selanjutnya. Pak Endro, luar biasa tadi juga banyak disampaikan terkait tentang masing-masing ya dari Dinas Perhubungan. Bapak Rahmadian banyak hal sudah disampaikan. Bapak Bayu juga seputar lalu lintas. Nah, ini terkait tentang angkutan dan terminal. Ini kalau untuk angkutan dan terminal tadi disampaikan bahwasannya untuk angkutan nanti akan diajak untuk sama-sama nih disengkuyung bareng-bareng oleh Dinas Perhubungan. Selain itu ada inovasi tambahan lain, inovasi lain atau seperti apa nih Pak? Inovasi terminal mungkin Pak? Atau rest area ini seperti apa nih kalau untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Gunung Kidul? Baik, terima kasih Mbak. Jadi begini, memang kami di Dinas Perhubungan itu berupaya untuk melakukan inovasi-inovasi, apalagi juga dengan yang tahun Harudnas 2023 ini melaju untuk transportasi maju. Jadi kami berupaya membenahi layanan sektor transportasi bagi masyarakat terutama di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, pertama terkait dengan inovasi yang ada di terminal misalnya. Terminal itu memang kita berupaya layanan-layanan yang kita berupaya menghapuskan anggapan di masyarakat bahwa terminal itu seperti ini ya. Tapi kita berupaya memberikan layanan kepada masyarakat di terminal bahwa layanan itu nyaman. Baik itu nanti dari tiketingnya, kemudian juga ruang tunggunya, dan juga fasilitas kulinernya, karena mungkin kan masyarakat juga membutuhkan istirahat sambil menunggu mereka keberangkatan gitu ya. Nah itu terus kita upayakan Kemudian juga terkait dengan dari angkutan tadi sudah banyak disampaikan memang oleh Pak Kepala Dinas, kebijakannya salah satunya adalah Sibona yang ini memang merupakan program unggulan kita. Program unggulan kita juga sistem transportasi bis sekolah ramah anak. Nah, di sini kita harapkan anak-anak yang belum waktunya menggunakan sepeda motor, kendaraan itu mereka beralih menggunakan Sibona. Selain itu juga kita membantu orang tua. Jadi orang tua yang tadinya tiap pagi repot, saya berlari-lari lah, mereka paling mengantar anaknya ke sekolah, mereka jadi lebih lenggang gitu ya, lebih lenggang, lebih juga terbantu sehingga mereka bisa mempersiapkan untuk kegiatan yang lain. Dan mereka mempercayakan kepada kami Sibona, anak dapat diantar dari rumah sampai menuju ke sekolah. Begitupun juga kembalinya, mereka tidak khawatir anaknya akan kemana-mana. Dari sekolah langsung pasti sampai di rumah. Seperti itu. Langsung dijemput tadi ya dengan Sibona. Kami juga memberikan layanan, artinya pada saat anak-anak itu turun juga kita kawal sampai mereka masuk ke halaman sekolah. Apabila sekolah tersebut harus berada di seberang jalan. Baik, jadi terpantau juga nih melalui Dinas Perhubungan begitu ya. Jangan sampai nih anak-anak sudah dianterin sampai sekolah malah bolos kemana gitu ya. Jangan sampai begitu ya Pak. Orang tua nggak perlu khawatir juga. Luar biasa dan inovasi-inovasi yang disampaikan. Ini terkait tentang mungkin rest area Pak. Ada nggak nih Pak rest area tambahan dan lain sebagainya untuk nanti, karena Gunung Kidul ini tujuan wisata juga. Ini gimana Pak? Ada nggak nih atau seperti apa yang akan disampaikan? Ya baik Mbak. Jadi begini, memang kita sadari bersama bahwa Gunung Kidul sekarang itu merupakan salah satu tujuan wisata ya. Orang kalau dari luar kota Jogja main ke Jogja pasti dia akan ke Gunung Kidul. Karena di sini wisata kita, pantainya juga sangat menarik, sehingga banyak warga dari luar Jogja yang ingin melihatnya, menikmatinya. Bahkan tidak hanya sekali, tapi mereka berulang kali datang. Nah, untuk memberikan layanan tersebut kita memang berupaya memberikan layanan. Salah satunya misalnya seperti rest area. Karena kita jangan sampai nanti di dalam kawasan wisata tersebut terjadi keruwetan akibat dari wisata, kendaraan-kendaraan wisata. Karena orang
datang berwisata, mereka ingin nyaman. Betul. Ingin nyaman, jangan sampai datang ke Gunung Kidul untuk wisata, kalau di sini menemukan mengalami macet. Nah, mana kan mereka nanti bisa kapok kan kalau di sini. Iya, betul. Nah, kita jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, jadi misalnya ada kawasan pantai misalnya kayak di daerah Jepitu itu Bediombo, nah itu kan bus kalau turun ke bawah kan tidak mungkin. Iya. Nah, kita harapkan di situ nanti juga ada semacam area parkir, rest area, sehingga kendaraan para wisatawan yang menggunakan bus dia berhenti di situ, kemudian nanti disambung kendaraan kecil yang turun ke bawah. Baik. Dan di situ juga selain menciptakan keselamatan dan kelancaran serta ketertiban, juga bisa mengangkat perekonomian warga sekitar, Betul. sehingga warga sekitar juga bisa menikmati hasil dari adanya wisata. Seperti Baik, itu. luar biasa, ternyata banyak hal nih Pak, banyak Iya, Mbak, inovasi ternyata yang sudah dikembangkan Ya. oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gunung Kidul, Ya, terutama jadi- juga tadi mulai dari sektor pendidikan, Ya. industri juga bahkan begitu Oke. ya Pak, pariwisata nih, wah Ya. luar biasa nih Pak, gimana Ya. nih Pak ide-idenya nih awalnya? Yang jelas kita di Dinas Perhubungan itu juga mendukung program dari OPD yang lainnya, Mbak ya. Ya, Khususnya unggulan Gunung Kidul yaitu wisata. Nah, ini kita ke depan paradigma kita yang baru itu, kita tidak ingin mendirikan terminal-terminal formal. Kita ingin ada rest area yang bisa dikelola bersama dengan pemerintah desa Inje. maupun juga dengan masyarakat. Ada bungkal ya, badan usaha milik kelurahan. Inje. Nanti kerjasama dengan Dinas Perhubungan, kita selaku fasilitator, kemudian juga dalam rangka pembinaan, nanti yang operasional biar masyarakat yang dapat hasil. Jangan sampai masyarakat itu jadi penonton lah, Betul. gitu Mbak. Oke, Ya. jangan sampai masyarakat menjadi penonton. Nanti Penonton, akan ya. dikasih peluang juga Ya, bagaimana masyarakat ya. bisa mengambil peluang-peluang Ya. gitu ya dengan adanya Kabupaten Gunung Kidul menjadi daerah Ya. tujuan wisata. Tadi diharapkan juga bahwasannya dengan banyaknya kedatangan wisatawan jangan sampai mereka kapok karena keruwetan, macet, Keruwetan, nggak ya. ada rest area dan lain sebagainya. Ya. Sudah mencoba diurai. Ya, karena pantai kita ini banyak pantai, jalan yang menuju ke pantai itu kan terlalu sempit. gitu. Ya. Kalau kita menunggu jalan itu harus dilebarkan, itu waktunya akan lama sekali. Kapan gitu ya Pak? Ya kan? Mending kita kasih di rest area atau shuttle, nanti mobil kecil dari masyarakat yang mengantar wisatawan ke pantai wisata tersebut. lewat jalan-jalan yang kecil tadi. Oke. Jadi biar masyarakat nggak nunggu terlalu lama lah kalau nanti jalannya harus dilebarkan ini. Baik, kalau melihat pariwisata di luar Gunung Kidul juga menerapkan hal yang seperti itu begitu Iya, ya. iya. Ada masyarakat yang juga bisa berpartisipasi untuk mendapatkan penghasilan tambahan begitu ya Pak, Iya, dan mereka iya. menjadi shuttle dan Iya. ini juga sudah diterapkan atau akan diterapkan nih Pak Ini kira-kira? kita akan terapkan, tapi sudah ada yang berjalan. Oh gitu ya. Nah, yang sudah berjalan itu di Saplosari itu Mbak ya, Oke. di Gili Sekar, kemudian di Panggang. Kepek ya, terus sama di Panggang ya. Ya. Ini yang ke depan nanti kita fasilitasi dengan provinsi, Dinas Perhubungan provinsi, supaya mereka nanti juga dapat legalitas lah. Oke. Ya, yang sudah jalan kita dukung. Baik. Nanti kita lengkapi dengan legalisasinya. Iya, Ya. nanti kalau tidak ada legalitasnya juga bahaya gitu ya Iya, Pak, akan nanti- menjadikan sebuah sengketa Iya. antar masyarakat yang ada di sekitar Iya, sana begitu. Nanti kita fasilitasi lah. Luar biasa. Ini boleh diputar ulang gitu ya pemirsa dan juga para pendengar yang disampaikan oleh Bapak Rahmadian selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gunung Kidul. Tadi terkait tentang tema kita, melaju untuk transportasi maju. Wah, sudah melaju banyak sekali begitu ya kata Rodi Sinergi. Tapi juga nanti akan kita tanyakan apa aja sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam kemarin peringatan Hari Perhubungan Nasional 2023 yang diperingati setiap tanggal 17 September. Nanti juga akan kita tanyakan, mungkin kalau masyarakat dengan Dinas Perhubungan tidak asing dengan ujikir. Nanti akan kita tanyakan ya. Saya ngelihat di YouTube ini sudah ada beberapa teman-teman yang berpartisipasi. Boleh monggo silakan ditanyakan apa yang ingin ditanyakan. Mungkin pengen naik Sibona? Boleh nanti sudah disampaikan ya terkait tentang di mana aja rute-rutenya. Buat teman-teman pemirsa dan juga para pendengar silakan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar atau mungkin di WhatsApp Radio Suara Sinergi. Setelah ini nanti kita akan kembali lagi membahas terkait tentang tema kita melaju untuk transportasi maju